Maka kita berikan satu cara, satu teknik yang mungkin bisa diterapkan, tetapi perlu juga untuk dikaji dan dilakukan uji coba. Ya, bagi saya sudah terbiasa kondisi-kondisi news begitu. Bahkan ketika news yang malam hari jam 1 malam sampai jam 2 malam ada Federal Fund Rate, ini juga sangat kencang sekali. Ya, ada Federal Fund Rate biasa jam 1 sampai jam 2 malam atau dini hari, ini sangat luar biasa. Nah, kita kondisi-kondisi berita besar ini bisa kita panen raya ketika kita mampu membaca dan tahu tekniknya. Yang pertama yang harus kita lakukan tentu membaca struktur pasarnya. Yang kedua, tren. Jangan diabaikan tren. Ya, tadi mungkin di awal-awal kita gambar sudah kemungkinan besar akan turun, tetapi di tengah tren yang kuat perlu catatan di sana. Ya, baik di euro maupun di XAU sudah kita sampaikan dari awal, bahkan dari siang tadi, bahwa memang berpeluang untuk kuat ya, USD berpeluang untuk kuat atau berpeluang menguat. Tetapi jangan lupa di sana ada tren yang masih dominan, trennya masih kuat naik. Ya, sehingga misalkan ada berita yang berdampak melawan pun tidak mempengaruhi tren ya. Berita itu tidak bisa mempengaruhi tren yang kuat. Ya, dia hanya bersifat sementara. Maka tadi yang saya sampaikan, batasi dengan area support, resisten, area support, kemudian area retracement dan sebagainya. Yang sesuai yang tadi pagi di share di grup tadi. Silakan dicoba dibaca lagi, kalau tidak paham ditanyakan dan dibuktikan, dipraktekkan dengan kondisi kedepannya. Yang tadi yang kita sampaikan di grup itu coba dipelajari, dibaca, kemudian dibuktikan dengan candle yang sudah terjadi. Karena tadi pagi masih belum berjalan, belum sampai, kemudian kita melakukan pemetaan bagaimana hasilnya. Kemudian kalau ada kesulitan ditanyakan di sana, ini maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti apa di area di sini dan di situ. Nah, nanti kita jelaskan. Karena yang paling utama adalah trennya. Meskipun dia sempat turun, tetapi yang menjadi dominan adalah tren di sana. Kemudian setelah kita baca struktur, kita baca tren, ya. Kemudian ketika jelang berita dirilis, perhatikan detak demi detaknya atau intensitasnya. Atau ini intensitasnya. Ya. Meskipun saya memahami kondisinya betul-betul berada di perlawanan atau ketika tren naik dia mencoba melawan, kenapa saya tidak langsung memberikan petunjuk di sana sel sekian? Ya, saya tetap kehati-hatian, saya tunjukkan dengan dua arah. Ya, karena memang trennya kuat. Sementara ketika membaca dari perkiraan di data fundamental di kalender ekonomi, USD berpeluang turun. Ketika analisa berpeluang turun sementara trennya naik, ini membuat kita harus hati-hati. Kita tetap cenderung ke naik, tetapi kita juga bisa manfaatkan flash yang ada nanti. Sehingga ketika ini harga yang bergerak, kita manfaatkan dengan sell stop di sini. Sell stop, kemudian buy stop. Nah, untuk menentukan buy stop dan sell stop ini tentu tidak mudah karena ini mengikuti dari ritme market yang berjalan atau intensitas yang berjalan. Dan ini pun hanya menit-menit terakhir kita bisa menentukan. Menit-menit terakhir itu kurang 5 menit, kurang 2 menit, 3 menit. Sehingga ada waktu 2 menit untuk kita cepat memasukkan.
Kenapa kita ngambil di menit-menit terakhir? Karena di menit-menit terakhir itu sudah mulai stabil, disitulah euforia yang muncul nanti akan betul-betul terbukti di sana. Ya, ketika kita menggunakan pending order, buy stop, sell stop ini, maka kita bisa menggunakan lot yang sama 0,1, 0,1. Tetapi jika kita sudah eksekusi duluan, misalkan ini harga, kita sudah eksekusi sell di sini. Ini harga, kita eksekusi sell di sini. Maka tidak boleh ini sendirian, meskipun yakin turun tidak boleh sendirian, harus dilindungi. Dengan cara apa? Dengan cara memasangi buy stop di atasnya. Ya, tentu dengan jarak yang terukur. Kalau kita sellnya 0,1, maka buy stopnya jangan sama, kita bisa gunakan lebih tinggi 0,2. Ini logikanya untuk melindungi. Ya, tentu ini harus banyak belajar karena nanti suatu saat pasti menemukan market yang bergerak naik turun. Ya, ketika bergerak naik turun, apa yang kita kerjakan, apa yang kita harus lakukan? Ya, tentu memperhatikan yang lotnya besar ini. Selalu semuanya ada resiko, yang penting bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi profit kita dan meminimalkan potensi resiko itu. Ya, mungkin ada beberapa kali kita sesuai kena semuanya, tapi ketika suatu saat nanti flash dua-duanya kena, buy stop kena, sell stop kena, ini harus tahu bagaimana cara keluarnya. Maka ini tidak mudah untuk kita lakukan hanya dengan buru-buru kita masuk, hanya dengan ikut euforianya, hanya dengan yakin dengan orang memberikan informasi. Mungkin baca berita sana sini, berita grup sana sini, atau media sosial sana sini, ini menguatkan salah satu, misalkan oh ini kuat sell, akan kuat USD. Ya, kita boleh percaya, tetapi harus jadi kita sendiri. Tetap perlindungan kita utamakan, safety ya, safety-nya harus kita prioritaskan. Seorang pembalap yang profesional itu bukan dia bagaimana cara gas yang cepat, bagaimana cara menghentakkan sepeda atau mobilnya dengan cepat, tetapi safety yang pertama dulu. Kakinya dikasih pelindung, kemudian tangannya, sikunya dan sebagainya, lututnya dikasih semuanya. Ya, karena keamanan atau pertahanan dulu yang kita siapkan. Berbeda dengan pembalap-pembalap liar. Dia bahkan tanpa perlindungan, tanpa helm, tanpa pengamanan, trek-trekan. Yang terjadi apa? Ketika terpleset. Yang pakai safety tetap ada pertahanan, ada sedikit, artinya ada antisipasi di sana. Sementara yang trek-trekan tanpa ya tidak jelas atau trek-trek liar itu ketika jatuh selesai. Sama halnya dengan kita trading begini atau memanfaatkan news tadi. Kalau kita sudah langsung eksekusi sell, eksekusi dengan pending berbeda. Kalau eksekusi langsung kena harga di situ. Kalau pending harganya sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau di sini harganya di sini. Sehingga kalau misalkan salah satu yang kena, misalnya ini buy-nya naik, yang sell-nya tidak kena, ini sell-nya bisa di close duluan. Bisa di close, kemudian buy-nya baru kita close juga. Atau yang buy dulu di close, yang sell-nya di close. Yang sell ini kalau tidak tersentuh tentu tidak rugi, yang ini yang bawah. Ini tidak rugi. Yang atas profit. Ya, kita jelaskan, mungkin ada sebagian kita yang tidak memahami bagaimana cara pending order. Ya, pending order ini kondisi-kondisi tertentu kita pakai. Tidak selalu kita bisa terapkan, karena kalau kita selalu pakai pending order nanti tidak tersangkut, nanti kelamaan sangkutnya. Jadi pending order ini bahasanya adalah order yang tertunda, order tunda yang sesuai dengan harga yang kita mau. Sesuai dengan harga yang kita mau. Ya, ada stop, ada limit.
Ada stop berarti buy stop, ada sell stop. Ya, buy stop dan sell stop. Ini sama juga. Buy limit, kemudian sell limit. Kalau stop ini harapan kita marketnya lanjut. Harapannya market lanjut. Harapan kita marketnya lanjut. Sehingga kalau kita naruh buy stop, ini harga pasar, buy stop berarti di atasnya, tidak bisa buy stop di bawahnya. Harganya harus di atas harga pasar, buy stopnya harus di sini. Kalau ini harganya 10.000, ini bisa 12.000 misalnya. Harapannya apa ketika kita ambil sell stop? Nanti kalau dia naik melewati yang kita order ini, kita baru deal, kita baru order di harga ini, bukan harga di bawah. Sehingga menghitung profit kita ya dari kita entry di sini sampai di mana marketnya berakhir atau marketnya ditutup. Kalau sell stop itu mengharapkan marketnya lanjut turun. Ini di sini sell stop. Sehingga kalau misalkan turun, harapannya marketnya akan berlanjut dan melewati harga yang kita pasang di situ. Kalau dia lanjut turun berarti tentu akan profit dan dimulai dari sini, dari harga di sini. Nah, sementara kalau limit itu memantul. Harapan kita adalah mantul. Ini pasar, kemudian buy limit itu di bawahnya. Harga buy limit itu selalu di bawah harga pasar. Nah, di sini. Sehingga kalau kita pasang buy limit selalu di bawah harga pasar. Kalau di atas harga pasar namanya buy stop. Kalau di bawah harga pasar namanya buy limit. Ya, harapannya bukan dia turun terus, harapan kita adalah mantul. Jadi ketika marketnya koreksi, harapan kita menyentuh di sini dan setelah tersentuh dia memantul lagi ke atas lagi. Nah, biasanya ini area koreksi, area-area support yang bisa kita jadikan sebagai area untuk memasang buy limit. Ada koreksi, maka di sini ada area retracement atau area support sehingga trennya naik, kemudian koreksi di sini kita pasang buy limit menyentuh, kemudian harapan kita memantul lagi, artinya mengikuti arah tren utamanya. Ini buy limit. Nah, kalau sell limit dibalik. Kalau sell limit harga selalu di atasnya. Sell limit. Sehingga harapannya ketika marketnya naik, kita tersentuh di situ dan turun lagi. Nah, bukan lanjut, tetapi harapan kita adalah memantul. Ya, saya kasih contohnya biar nanti suatu saat bisa kita praktekkan. Oke, saya kasih contoh. Ini misalnya tadi yang tadi misalkan. Nah, yang tadi kita masuk di XAUUSD yang tadi ini belum saya hapus. Yang pertama kita masukkan pending order tadi. Kenapa kita masuk pending order di situ? Apa tadi alasannya dengan harga itu? Kenapa tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, ya, sehingga tidak tersentuh yang sell tiba-tiba naik. Ya tentu ini membutuhkan pengalaman sekali lagi untuk menentukan jarak buy limit, buy stop maupun sell stopnya ketika menghadapi news, membutuhkan latihan dan berulang-ulang kali mencoba dengan news yang dirilis yang berdampak besar. Karena harus betul-betul memahami. Yang pertama kita lihat satu kondisi tren, yang kedua intensitas yang ada di sana. Ya, tadi sempat turun, kemudian sampai di bawah ditolak lagi oleh buyer. Kemudian sempat turun lagi sedikit merah. Ya, posisi di kurang 3 menit tadi sampai mungkin berada di merah, tetapi belum sempat menyentuh di bawah. Sehingga kita taruh di bawahnya garis, ya. Kita taruh di bawahnya harga yang pernah dia sentuh tadi. Ya, kita taruh lebih sedikit ya, harga yang tadi disentuh. Kenapa tidak terlalu jauh? Biar nanti kalau kena semuanya kita mudah untuk menyelesaikan. Ini sekitar 500-an ya 500-an. Jarak dua-duanya sekitar 500-an. Sehingga kalau misalnya kondisinya kalau dua-duanya masuk, kita tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan. Yang pertama, yang kedua, kerugian kita tidak akan banyak. Ya, artinya tidak akan bisa
membuat kita jadi MC. Ya, seandainya betul-betul diterapkan dengan baik. Jadi kita tadi masuk kasih petunjuk, ini ada sell stop di sini. Ya, marketnya tadi berada di tengah. Jadi marketnya masih berada di tengah sini. Kenapa kita bisa mengambil di situ? Saya mengambil keseimbangan antara atas bawah, sehingga kondisinya mungkin sekitar ini tadi ya, atau masih di atas. Ya, kondisinya seperti ini. Kondisi market yang saat tadi running, yang masih bergerak-gerak itu posisinya di sini dan stabil, dia tidak naik, tidak turun di situ. Maka dengan cepat kita bisa menentukan posisi untuk sell stop, kemudian buy stop di situ. Kita mengambil ujung-ujungnya, karena yang terdekat adalah ujung-ujungnya di atas tadi. Di atas buy stop, di bawah sell stop. Sempat turun sebentar tapi tidak tersentuh, ya tidak sentuh, kemudian kuat naik. Ya, begitu naik kuat, mungkin kita perlu segera diamankan, maka saya sampaikan tadi close yang buy-nya di close. Ya, kalau buy di close profit, ya close yang pending order sell stopnya di close juga. Ini membutuhkan latihan karena tidak selalu angkanya 500 pip dari area running, tidak bisa. Nanti mengikuti dinamika pasar yang saat itu nanti. Kadang kalanya fluktuasinya luar biasa. Maka kita ada kalanya menggunakan jarak yang cukup jauh. Ya, karena ini tadi pergerakannya tidak terlalu kuat, ya artinya di awal tidak terlalu ekstrim, maka kita bisa taruh di situ tadi. Ya, yang di atas adalah buy stop, yang di bawah adalah sell stop. Sell stop selalu berada di bawah harga running. Kemudian buy stop selalu berada di atas harga running. Kalau limit bagaimana? Kalau limitnya, contoh begini, kalau limit itu mengharap kita memantul, sehingga kalau kita melihat candle seperti ini misalnya, saya contohkan candle hijau ini adalah candle yang kuat, yang dominan, maka saya ambil tengah-tengahnya untuk menentukan area koreksi atau retracementnya, sehingga ketika marketnya di atas, saya ngambil posisi di sini buy limit. Kenapa ngambil buy limit? Karena dasarnya trennya masih kuat ke atas, kemudian dia melawan tren yang ada, maka saya pasang buy limit dengan harapan di area retrace ini nanti kalau dia tidak breakout, dia akan memantul. Fokus pada tren yang masih kuat. Kalau misalkan dia turun terus bagaimana? Terapkan namanya risk management. SL kita masukkan, buy limit di sini. Ya, kita bisa taruh di bawah di sini, ada mungkin pernah dilewati atau mungkin belum ada, kita bisa taruh di bawah ini ada garis yang ada di sini untuk area batasan rugi kita. SL di situ 1823.32. Ya, meskipun yakin bakalan naik, tetap perhatikan keamanan, tetap perhatikan resikonya. Tidak ada yang tahu pasti dia bakalan sampai di retracement atau bahkan akan breakout di sana. Buy limit ini harapannya ketika dia turun nanti memantul lagi. Ketika dia turun begini di area koreksi ini, dia memantul lebih kuat lagi sesuai dengan tren yang sekarang. Ini kalau buy limit. Kemudian kalau sell limit, ini harganya harus berada di atas harga running. Kalau buy limit berada di bawah harga running, kalau sell limit harus berada di atas harga running. Contoh misalkan sell limit, kita bisa menaruh di area resisten yang tertinggi yang terdekat itu, kita bisa taruh di sini untuk area sell limit kita. Ya, karena harapannya ketika dia nanti menyentuh ujung resisten, ya setidaknya ada koreksi dulu. Ya, sell limit di sini 1843,20 misalnya. Ya, harapannya tentu memantul sesuai dengan analisa kita, perkiraan kita, kalau nanti menyentuh resisten ini akan memantul meskipun hanya sementara. Setidaknya bisa kita manfaatkan peluang sementara itu untuk taking profitnya.
Nah, biasanya sell limit, buy limit ini digunakan oleh ya, oleh orang yang memberikan sinyal biasanya, atau mereka yang menjual sinyal. Ya, silakan di amati, atau mungkin pengalaman yang kita sudah alami, perhatikan. Jika kita berlangganan dengan dengan apa namanya, sinyal, pasti mereka memberikan angka sell limit, buy limit sekian-sekian. Ya, dia selalu pending order dengan buy limit, sell limit, atau mungkin sell stop, buy stop dan sebagainya. Yang paling banyak menggunakan limit, sell limit dan buy limit. Kemudian SL-nya di mana? Ya. Kalau kita tidak tahu landasannya, kalau kita tidak tahu dasarnya pengambilan di situ, jangan diikuti, kita diakali, dibodoh-bodohi. Ya, lebih baik kita belajar sendiri di mana kita mau meletakkan entry kita atau pending order kita. Jangan sampai orang lain menjadi driver kita atau setir kita, sehingga kita hanya dimanfaatkan untuk komisinya, untuk profitnya saja. Ya, mungkin ada yang berlangganan gratis, langganan signal gratis, langganan apalagi yang gratis gitu. Nanti ujung-ujungnya pasti digiring ke arah brokernya. Yang dia incar adalah komisi pasti sudah. Maka saya sarankan buat teman-teman, yang paling penting, yang paling utama itu belajar sendiri. Memang berat, mengawali belajar itu berat, tapi akan jauh lebih tepat, akan jauh lebih membuat kita memahami seperti apa suka dan dukanya ketika kita trading dengan mandiri. Oke, ini adalah pembahasan di pending order, kemudian menyikapi market yang ada dari pra news maupun pasca news. Contoh tadi, kita masuk di buy limit, yang di sini dapat. Ya, dia turun, kemudian menyentuh misalkan, kemudian naik lagi. Nah, lumayan 500 sekian. Jadi kita manfaatkan pantulannya karena kita masih yakin dengan tren yang ada di sana. Ini pun tidak boleh dibiarkan terlalu lama, tidak boleh kita nunggu sampai naik lagi, sampai di atas lagi, sampai naik lagi. Setidaknya profit selesai close, pastikan masuk kantong dulu. Disiplin dengan sistem trading kita, disiplin dengan target kita. Oke, ini adalah bagaimana kita menyiasati dengan berita yang ada.